Assalamualaikum. Kali ini saya mau berbagi tutorial gimana caranya membuat nota penjualan sendiri. Jadi ini contohnya bentuknya seperti ini ya. Langsung aja, pertama kita klik tab baru pada Microsoft Excel. Kemudian klik insert. Oke, setelah itu picture, cari logo yang sudah kalian buat. Kemudian klik OK. Setelah itu klik remove background untuk menghilangkan putih-putih yang ada di belakang. Oke, kita klik supaya ini bentuknya menyesuaikan dengan logo yang kita buat ya teman-teman. Ini aku logonya juga buat sendiri. Oke, kemudian kita klik sembarang tempat. Nah, ini sudah kepotong putih-putih di belakangnya, kemudian baru kita sesuaikan. Setelah itu kita beri namanya sesuai dengan nama toko kalian. Ini aku namanya kan yang bisnis lagi aku jalanin itu Prisma Prabot. Oke, kemudian kita sesuaikan dengan jenis huruf yang kita inginkan. Lalu kata-kata menyediakan segala macam perlengkapan tergantung toko kalian. Kemudian alamat, tanggal, seperti nota-nota yang kita lihat biasanya ya teman-teman. Jangan lupa juga dikasih nomor telepon supaya nanti pelanggan kalau misalkan mau beli lagi itu kita meninggalkan nomor telepon di situ. Menurut aku ini cocok banget untuk kalian yang mulai berbisnis. Kalau misalkan kalian mau pesen nota itu kan mahal ya teman-teman, dan kalau misalkan teman-teman cuma memerlukan beberapa nota aja, mendingan kalian bisa buat kemudian bisa fotokopi. Ini lebih murah, lebih hemat banget. Untuk titik-titiknya ini kita sesuaikan ya sheetnya. Oke, kemudian ini kita cuma bikin satu aja ya teman-teman biar bagus. Ini di copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V untuk pastinya. Kemudian di sebelah sini ini kita tulis nomor. Ini secara manual biasa aja. Kalau misalkan teman-teman mau benar-benar bikin urut, langsung dibikin nomor semuanya. Tapi kalau misalkan ini nggak usah ya teman-teman, nggak usah, nggak apa-apa. Soalnya ini nanti aku bikinnya kan satu, kemudian satu lembar itu aku fullin dan niatnya mau aku fotokopi gitu. Oke, untuk nomor bisa kita tarik seperti ini untuk memudahkan. Ini 10 aja cukup. Tapi kalau misalkan teman-teman mau banyak juga nggak apa-apa, mau sedikit juga nggak apa-apa. Ini standarnya itu biasanya 10. Nama barang, harga, jumlah, kemudian total. Oke, setelah itu di bagian bawah ini, di bawah angka 10 ini kita ketikkan jumlah total. Oke, kemudian ini di rata sebelah sini biar dia nggak menabrak. Oke, setelah itu baru kita kasih garis-garis. Ini teman-teman bisa pakai oke, udah aku tengahin dulu. Kemudian bikin garis-garis, ini pilih set border. Oke, nah untuk yang tengah-tengah sini ya teman-teman, ini di set border. Kalau tadi all border aja langsung bisa ya, cukup ya. Ini more border. Oke, tunggu sebentar. Lalu kemudian pilih ini yang pinggir-pinggir aja, karena yang tengah kan ini kan nanti kan kita lewati yang tengah garis itu. Oke, nah seperti ini. Kemudian yang ini kita pilih all border aja. Nah seperti ini. Kemudian untuk jumlah total kita klik langsung otomatis. Nah untuk yang tengah-tengah ini kita pilih merge and center biar ke tengah-tengah. Lalu kemudian kita tengahin, rata tengahin, tebelin. Oke, setelah itu di bagian bawah juga ini aku tebelin. Kemudian yang paling bagian bawah ini kita beri tanda terima dan juga hormat kami. Nah ini di bagian bawah tanda terima ini kita nggak usah isi, nanti kita kasih garis aja. Ini caranya aku pakai biasa garis, pakai garis paling bawah. Kemudian setelah itu aku ratakan merge and center. Oke, kemudian pada hormat kami juga ini aku ratakan biar pas. Kemudian di sini dikasih nama kalian, terserah kalian, atau misalkan nama toko, tapi lebih baik juga nama kalian ya, jadi dia tahu oh ini pemilik tokonya gitu. Nah setelah itu baru ke bagian atas, ini baru kita sesuaikan, kita modifikasi. Ini aku besarin. Oke, ukurannya terserah teman-teman. Kemudian
Nah teman-teman, ini kayaknya nggak pas ya, jadi ini aku pindah dulu, aku Ctrl C kemudian Ctrl V. Oke, kemudian baru kita merge and center. Jadi kalau misalkan untuk tempatnya sendiri, kalian bisa kira-kira ya pakai perasaan teman-teman. Jadi oh sekiranya ini bagusnya kayak gini, atau ini harusnya geser, atau kurang besar. Jadi kalau untuk yang seperti ini selera aja ya teman-teman ya. Nih ini kayaknya aku kan tadi terlalu ke sana ya, terlalu ke sebelah kiri. Kemudian kita pindahkan aja seperti biasa pakai CTRL-C, CTRL-V gitu. Kemudian kita atur dan kita mau kasih warna belakangnya. Jadi ini untuk memisahkan ya teman-teman. Kalau misalkan untuk menyediakan peralatan rumah tangga itu kan biasanya kan orang kan dia akan membaca gitu loh teman-teman, biar agak fokus gitu loh. Jadi oh ini toko apa sih, atau ini bisnisnya dia bergerak di bidang apa sih gitu. Jadi untuk kata-katanya ini penting banget kalau menurut aku ya, dikasih belakangan atau mungkin hurufnya lebih menarik gitu, baru kemudian nomor telepon. Nah setelah bikin garis tepi, kemudian ini aku coba kita hilangkan garisnya seperti apa. Nah dengan grid line-nya ini centangnya dihilangin. Kemudian oke, ini aku copy biasa CTRL-C. Kemudian kita masuk ke paint. Ini supaya mempermudah ya. Aku sengaja pakai paint karena kalau misalkan pakai paint itu menurut aku dia lebih jelas gitu ya teman-teman, dan menurutku lebih mudah gitu. Oke, setelah itu kita save. Biasanya aku jadiin satu folder. Usahakan teman-teman juga jadiin satu folder ya. Nota Prisma Prabot. Jadi kalau misalkan teman-teman nyari itu enggak kebingungan di mana sih kayak gitu. Jadi untuk bisnis ini jadiin satu. Oke, kemudian aku tambah sheet baru. Ini namanya nota siap cetak. Kemudian pilih insert dan cari picture yang tadi. Oke, kita paskan. Ini biasanya terlalu lebar ya. Nah, ini contoh yang udah aku buat. Ini kalau misalkan pakai snipping tool juga bisa teman-teman. Tapi kalau menurut aku lebih suka pakai paint karena lebih jelas, maksudnya untuk kerapatan pixelnya ini menurut aku lebih jelas. Oke, untuk pinggir-pinggirnya kita sesuaikan. Aku ulangi ya teman-teman ya. Oke, nah kita perkecil lagi. Ini pinggir-pinggirnya sudah aku sesuaikan, maksudnya untuk ukuran kertasnya. Jadi ini aku pakai F4. Kalau misalkan teman-teman pakai A4 juga nggak apa-apa. Oke, kemudian kita CTRL-C, kemudian CTRL-V. Oh ternyata ini kurang pas ya, aku lebarin lagi dikit. Oke, kemudian di V lagi, kemudian kita tinggal klik V lagi, dia akan langsung otomatis keluar. Kita tata jadi supaya nanti kalau misalkan ngeprint itu satu lembar isinya langsung banyak. Ini aku buat satu lembar isinya 6 ya. Jadi kita tuh cuma tinggal bikin masternya satu aja. Kalau misalkan kita pas butuh tinggal fotokopi aja deh, gampang banget kan. Nah oke, udah selesai. Ini pas, coba ya aku. Nah kita geser. Oke, kemudian aku CTRL-P. Ini aku coba lihat. Nah sesuaikan untuk kertasnya, ini aku pakai F4. Nah udah pas ya teman-teman. Mungkin ini kurang ngegeser sedikit ke bawah. Kemudian pada keyboard tekan CTRL-P dan print deh. Selesai. Nah teman-teman, ini dia hasilnya. Tara, ini tinggal fotokopi aja dan tinggal kita potong-potong. Semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.